Halo teman-teman, kembali lagi di hexatekno.com. Masih sama aku Muhammad Beni Mustafa dari Divisi Hardware and Overclocking. Pada video episode kali ini kita bakal review motherboard mini ITX terbaru. Motherboard mini ITX ini memiliki platform AM5 ya, terus sudah support DDR5 juga. Nah, mana nih motherboardnya? Oh iki. Nah, kita kedatangan produk dari ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi. Nggak pakai lama, kita langsung simak review lengkapnya berikut ini. Pada episode kali ini, hexatekno.com berkesempatan untuk mereview sebuah motherboard mini ITX B650i kelas menengah yang memiliki harga paling ekonomis, yaitu ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi. Motherboard ini menggunakan soket AM5 yang tentunya sudah support Ryzen 7000, 8000, bahkan 9000 series paling baru sekalipun. Dengan ukuran mini ITX, tentunya motherboard ini memiliki desain yang sangat kompak, minimalis. ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi mengambil keseluruhan tema dengan balutan warna hitam, membuat tampilan motherboard terlihat sangat elegan dan mewah. Pada bagian heatsink terdapat shield I/O di bagian VRM, kemudian heatsink M2 dan bagian konektor I/O. Armor pelindung ini membuat tampilan motherboard menjadi semakin keren. Selain untuk menunjang tampilan, desain heatsink di sini menawarkan potensi pendinginan dan ketahanan yang lebih baik. Desain yang cermat memastikan bahwa suhu tetap terkendali bahkan saat digunakan dalam situasi beban kerja yang tinggi. Pada penempatan slot memori memiliki jarak yang cukup baik dengan soket CPU. Bagi user pengguna air cooling dengan dimensi yang tinggi, headspreader RAM kalian nggak bakal nyenggol dengan heatsink kalian. Di sini ASRock juga memberikan fitur reinforced steel pada bagian slot PCIe 4. Fitur ini membuat slot PCIe menjadi lebih kokoh dan lebih kuat ya. ASRock menggunakan PCB 8 layer teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan kualitas PCB yang digunakan. Kita lanjut bahas ke spesifikasinya. ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi ini menggunakan soket AM5 ya, yang tentunya sudah support Ryzen 7000, 8000, bahkan hingga 9000 series seperti yang aku bilang di awal tadi. Motherboard ini menggunakan power pass sebanyak 8+2+1, kemudian dengan dukungan MOSFET dari Dr. MOS. Melihat VRM yang digunakan, klaim dari ASRock tuh support sampai TDP 170 watt, meskipun VRM yang digunakan agak terbatas ya. Aku tuh menyarankan mentok sih maksimal penggunaan di Ryzen 7. Pada pengujian nanti tim hexatekno.com hanya menggunakan Ryzen 7 7800X3D. Pada bagian slot memori hanya terdapat 2 buah ya. Memori di sini menggunakan DDR5 dengan maksimal kapasitas 96 GB. Kemudian untuk kecepatan maksimal di sini klaim dari ASRock pada kondisi overclock itu maksimal di 7200 MHz. Nanti kita bakal coba pada pengujiannya. Kemudian terdapat satu buah PCIe 4.0 pada bagian chipset audio menggunakan Realtek ALC 897. Pada bagian storage terdapat satu buah PCIe Gen 5 dengan nama fitur Blazing M2 yang dapat menghasilkan kecepatan storage M2 mencapai 128 GB per second ya. Di sini posisinya terdapat di bagian depan. M2 yang digunakan menggunakan ukuran 2280. Kemudian di bagian belakang motherboard terdapat PCIe Gen 4 dan sayangnya untuk konektor SATA 3 hanya terdapat 2 buah aja. Ini tergolong sangat sedikit ya. Lanjut ke bagian sektor konektivitas internet. Di sini ASRock menanamkan konektor LAN dengan fitur Phantom Gaming 2,5 GB. Kemudian sebuah Wi-Fi 802.11ax Wi-Fi 6E,
ASRock juga memberikan 2 buah antena tambahan. Kemudian motherboard ini juga sudah memiliki fitur BIOS flashback. BIOS flashback di sini merupakan fitur flash BIOS yang tergolong cukup praktis dan mudah, dan tentunya lebih aman. Pada bagian konektor I/O terdapat 2 buah antena port, 1 buah HDMI port, 3 buah USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 buah USB 3.2 Gen 2 Type C, 4 buah USB 2.0, 1 buah port RJ45 LAN, 1 buah USB BIOS flashback button, dan 3 buah HD audio jack. Pada bagian BIOS di sini, ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi memiliki tampilan yang cukup user friendly. BIOS di sini sangat mudah dipahami dan tampilannya juga sangat simpel. Pada bagian OC tweaker di sini kalian bisa mengatur performance preset seperti PBO enable ataupun beberapa profil lainnya. Pada pengujian nanti kami akan melakukan perbandingan ya menggunakan profil PBO enable atau PBO NTG Max 85 derajat. Nanti kita lihat bagaimana perbandingan performanya. Selain itu juga terdapat di RAM profil setting. Di sini kalian bisa mengaktifkan expo memori kalian. Buat kalian yang ingin melakukan overclocking manual, di sini opsi pilihan clock speednya juga tergolong cukup banyak. Bahkan pengaturan voltase pun sangat lengkap. Pada pengujian nanti kita coba melakukan overclocking. Setelah selesai membahas spesifikasi dan BIOS, di sini ASRock menyertakan software Blazing OC Tuner. Di sini kalian bisa melakukan overclocking on the fly via Windows menggunakan aplikasi ini. Kemudian ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi ini juga memiliki fitur ASRock Polychrome Sync RGB. Fitur ini dapat membantu kalian mengatur settingan lampu RGB di sistem komputer kalian. Sampai kelupaan, aku belum nyebutin harganya ya. ASRock Phantom B650i Lightning Wi-Fi ini merupakan motherboard mini ETX B650i kelas menengah yang memiliki harga paling ekonomis. Nah, harganya sendiri itu Rp3.665.000. Untuk garansinya 3 tahun, dipegang langsung oleh IMD Indonesia. Itu tadi overview keseluruhan dari motherboard ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi ini. Kita lanjut ke sesi pengujian. Pada pengujian kali ini, kami menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Pada prosesor menggunakan Ryzen 7 7800X3D, motherboard ASRock B650i Lightning Wi-Fi, memori RAM G.Skill Trident Z5 DDR5 6000 MHz, power supply Corsair RM850X, SSD M2 Corsair MP650 1TB, VGA AMD Radeon RX 7900 XTX. Software benchmark yang kami gunakan di sini Cinebench R23, YCruncher, PCMark 10, kemudian memori benchmark menggunakan AIDA. Berikut ini pengujian dari benchmark sintetis untuk CPU. Pada pengujian benchmark sintetis di sini, Ryzen 7 7800X3D menampilkan performa yang cukup baik menggunakan ASRock B650i Lightning Wi-Fi. Pada pengujian benchmark memori menggunakan AIDA, di sini RAM jalan di kecepatan Expo DDR5 6000 MHz. RAM G.Skill Trident Z5 menampilkan performa yang cukup baik menggunakan ASRock B650i Lightning Wi-Fi. Di sini kami juga menyertakan perbandingan menggunakan profil PBO enable dan PBO TG Max 85 derajat. Di sini kami running Cinebench R23 multicore. Saat menggunakan PBO enable, Cinebench R23 memiliki skor 18.141 dengan full load temperatur mencapai 97 derajat dan power TDP mencapai 135 watt. Saat menggunakan profil PBO TG Max 85, performa di sini terlihat turun, skornya 15.342, namun dengan penggunaan suhu sesuai dengan profil yaitu maksimal 85 derajat. Kemudian power TDP turun menjadi 87 watt. Profil PBO TG Max di sini benar-benar berfungsi dengan sangat baik.
Cocok banget buat kalian yang ingin menjaga suhu prosesor. Kalian nggak perlu ribet setting manual sana-sini. Kalian bisa langsung mengaktifkan profil PBO TG Max 85 di sini. Ataupun kalian bisa mencoba-coba profil yang disertakan pada BIOS ASRock Phantom Gaming di sini. Kita lanjut ke pengujian benchmark gaming. Di sini VGA AMD Radeon RX 7900 XTX menampilkan performa yang cukup baik saat disandingkan dengan motherboard Asus B650i Lightning Wi-Fi dan prosesor Ryzen 7 7800X 3D. Kita lanjut melihat temperatur yang dihasilkan dari ASRock B650i Lightning Wi-Fi ini saat melakukan pengujian tadi. Pada bagian VRM, temperatur maksimal mencapai 63,7 derajat Celcius, tergolong masih cukup adem. Kemudian watt yang dihasilkan pada saat idle itu 66 watt dan saat melakukan full load gaming itu mencapai 438 watt. Karena motherboard dari ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi ini diklaim memiliki overclocking memori maksimal tuh 7200 MHz. Kita coba di sini melakukan setting overclock sesuai klaim dari ASRock ya, yaitu melakukan overclocking memori di kecepatan 7200 MHz dengan settingan timing CL32, 42, 42, 54 dan 2T dengan DRAM voltage 1,38 volt. Di sini G-Skill 3 dan Z5 DDR5 kami berhasil jalan di kecepatan 7200 MHz menggunakan motherboard ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi. Kita lihat performanya, terlihat di sini AIDA rate itu dari DDR5 Expo 6000 MHz itu cuma 58.000. Saat di overclock secara manual di kecepatan 7200, kecepatan meningkat mencapai 2 kali lipat menjadi 117.000. Pada bagian write pun dari 77.000 meningkat mencapai 113.000 megabit per second, sangat kencang. Pada bagian AIDA copy pun dari 59.000 meningkat mencapai 111.000 megabit per second, kenceng parah. Pada bagian latensi di sini semakin kecil semakin kencang ya. Dari Expo 6000 MHz hanya menghasilkan latensi 72,3, di sini turun sampai 54,9, makin efisien, makin ketat. Di sini menunjukkan ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi memiliki performa overclocking memori yang tergolong cukup baik dan sangat mudah digunakan. Oke, sekian untuk pengujian kali ini. Kita masuk ke sesi kesimpulan. Kita udah lihat tadi review lengkap dari ASRock B650i Lightning Wi-Fi ini ya teman-teman. Buat kalian yang lagi pengen membangun PC yang cukup powerful namun dengan desain yang kecil, kalian bisa menggunakan motherboard ASRock B650i ini ya. Motherboard ini bisa diandalkan ya, performanya juga cukup oke. Motherboard ini juga sanggup melakukan overclocking. Tadi kita udah lihat di pengujiannya. Oke, sekian untuk video review kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang selalu mendukung hexatekno.com. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!